Ada kisah yang menarik ketika seorang cucu bertanya kepada kakeknya yang sedang membaca Al-Quran. Kakeknya sudah bisa membaca Al-Quran. Ketika kakeknya ini sedang membaca Al-Quran, cucunya datang. Ditanya oleh cucunya tuh, kakek sedang baca apa? Sedang baca Al-Quran, Cuk. Tulisannya beda ya? Iya, ini kan tulisan Al-Quran, tulisan Arab. Cucunya nanya lagi, kakek tahu nggak artinya apa yang kakek baca itu? Kata kakeknya, kakek belum tahu artinya apa yang kakek baca ini. Terus kata cucunya itu, nah kalau kakek baca Al-Quran tapi kakek tidak tahu artinya, nanti ada manfaatnya enggak buat kakek? Jadi si cucu ini luar biasa, ya, banyak ingin tahunya. Mungkin cucu-cucu ibu-ibu juga di rumah ada yang seperti itu, banyak tanya, tolong itu dijawab, ya, jangan dibentak. Bersyukur punya anak, punya cucu yang mau bertanya, ya, tolong dijawab. Nah, ketika si kakek ini ditanya oleh cucunya, apakah baca Al-Quran yang tidak tahu artinya itu ada manfaatnya? Atau bahasa lainnya, apakah nanti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jawaban si kakek, karena yang dihadapi itu cucunya anak kecil, jadi dijawabnya tidak dengan penjelasan. Akhirnya si kakek ini tutup Al-Qurannya. Sini, Cuk, yuk ke halaman dulu, ke halaman rumah. Diajak ke halaman rumah. Di situ ada ember, kemudian ember, ya, ember kecil. Bawahnya itu dilubangin oleh si kakek itu, dibolongin. Setelah dibolongin, si ember itu diisi dengan tanah. Diisi dengan tanah. Nih cucuku, bawa ember ini. Tuh, di sana ada sungai. Bawa ember ke sungai, isi dengan air. Airnya masukkan ke ember yang besar ini. Ada ember lebih besar. Ya jambaran lah, ya. Siap kek. Akhirnya cucu itu dengan semangat bawa ember itu, ember yang isinya tanah tapi bawahnya itu sudah dibolongin oleh kakeknya tuh. Lari ke sungai, sudah diisi air, lari, kemudian si air itu ditumpahkan ke ember yang lebih besar. Apa yang terjadi? Airnya kosong. Balik lagi ke sungai, ngambil air, lari lagi. Begitu sampai ada 5 kalinya. Sampai si cucunya ini, kek, ini kan embernya bolong. Jadi berapapun saya ini ngambil air dari sungai, ya nggak bakal adalah air yang bisa ditumpahkan ke ember besar ini, kata si cucunya itu. Nah kemudian si kakeknya ini ya senyum-senyum aja melihat cucunya begitu. Akhirnya dijelaskan, sini Cuk, apa yang kamu lakukan itu tidaklah sia-sia.
Kamu lari ke sungai, ngambil air, meskipun airnya tidak ada, tapi itu tidak sia-sia. Coba lihat sekarang embernya. Perhatikan embernya. Waktu kamu nerima ember dari kakek dengan sekarang, apakah ada perbedaan? Dilihat tuh embernya tuh. Mikir cucunya ini, apa ya bedanya tuh? Mikir, diperhatikan si ember ini. Nah ternyata, ya kek, waktu saya nerima ember pertama kali dari kakek, ember ini penuh dengan tanah, penuh dengan kotoran. Sekarang ternyata embernya bersih. Gitu. Ternyata sekarang embernya ini bersih. Nah, kata si kakeknya itu, itulah gambaran kakek yang baca Al-Quran, meskipun kakek belum memahami isinya, belum tahu artinya, minimal hati kakek ini bersih. Minimal iman Islam kakek ini terjaga kesuciannya. Minimal kakek ini semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering membaca Al-Qur'an, meskipun belum tahu artinya, tetap kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Yang jelas pahala sudah pasti dapat. Dengan membaca Al-Qur'an kita ingat terus kepada Allah, hati kita terjaga. Jadi ada panggilan adzan itu, ingat kepada Allah. Ah, ini adzan nih, Allah yang manggil. Cepat sholat. Jadi meskipun kita membaca Al-Quran belum tahu artinya, tetap kita itu mendapatkan banyak manfaat, banyak pahala. Maka teruslah membaca Al-Quran meskipun belum tahu artinya. Idealnya, sempurnanya, ya harus tahu artinya. Nah sekarang itu kan sudah banyak Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah dalam bahasa Indonesia. Baca Al-Quran, umpama satu halaman, dilihat terjemahnya, artinya, dibaca juga. Sedikit-sedikit jadi tahu. Itulah Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Jadi kita tetap semangat belajar Al-Quran meskipun belum tahu artinya, seperti si kakek yang mengajari cucunya ini.